Rudal Iran menghantam permukiman kota selatan Beersheba. Akibatnya, sebanyak 19 orang terluka dan sejumlah rumah rusak parah. Inilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan detik-detik sebuah rudal Iran menghantam wilayah Beersheba di Israel Selatan. Petugas tanggap darurat Israel melaporkan dari kejadian ini sekitar 19 orang terluka. Polisi Israel dan ambulans mendatangi lokasi ledakan untuk mengevakuasi korban luka ke rumah sakit. Pasca serangan, sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah dan puing-puing berserakan di sekitarnya. Dalam serangan, Iran mengumumkan serangan rudal dan drone skala besar ini menargetkan Israel, sementara lebih dari 555 orang tewas sejak awal perang, dan setidaknya 131 kota telah terdampak. Diketahui pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh wilayah termasuk di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait diserang di tengah eskalasi tersebut. Bunker bom di rudal Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cek kerusakan di Beit Shemesh, Israel. Iran melancarkan roket ke bunker bom atau tempat perlindungan bom di Beit Shemesh, Israel. Benjamin Netanyahu memeriksa kerusakan dan berbicara dengan para pejabat di lokasi kejadian. Iran terus melancarkan serangan balasan ke Israel setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei gugur dalam serangan Amerika Serikat Israel. Sedikitnya 9 orang tewas, 28 orang terluka akibat serangan rudal Iran ke Beit Shemesh, Israel. Korban tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke sebuah sekolah di Iran bertambah menjadi 153 orang. Pemerintah Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel yang menyasar sekolah dasar khusus perempuan di Minab, Provinsi Hormozgan. Akibat serangan keji Amerika Serikat Israel ini sebanyak 153 orang termasuk para siswi sekolah dasar tewas. Sementara itu, CENTCOM atau Pusat Komando Militer Amerika Serikat tengah menyelidiki peristiwa ini dan berdalih tidak mengetahui operasi militer Israel di wilayah Minab. Hingga saat ini, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran telah menyebabkan 555 orang tewas di seluruh negeri. Sebelumnya, serangan udara mematikan Amerika Serikat dan sekutunya Israel menyasar sebuah sekolah dasar wanita di Minab, Provinsi Hormozgan, Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bangunan yang hancur merupakan sekolah dasar untuk anak perempuan. Ia mengecam kejahatan terhadap rakyat Iran dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel menghancurkan sebuah asrama mahasiswa di Teheran, Iran. Asap mengepul saat sebuah asrama mahasiswa di Teheran, Iran luluh lantak akibat serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat pada Senin siang. Sementara itu, sebuah kantor media di Teheran terguncang hebat akibat serangan udara tersebut. Teheran mengatakan pihaknya membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pemirsa, warga Teheran panik berhamburan menyelamatkan diri saat serangan udara menghantam dekat kedutaan besar Rusia di Teheran. Kerumunan warga berlarian panik menyelamatkan diri saat serangan udara tiba-tiba menghantam wilayah dekat kedutaan besar Rusia di Teheran, Iran, Senin siang. Rudal Amerika dan Israel menghancurkan bangunan, pertokoan, dan kendaraan.
Dari rekaman video amatir, sejumlah jenazah korban tewas ditemukan. Warga yang mengetahui anggota keluarganya tewas berteriak histeris. Sementara sejumlah korban luka dievakuasi. Amerika dan Israel terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Iran. Sementara Iran juga terus melancarkan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika di seluruh wilayah Teluk. Pemirsa, di tengah situasi wilayah Timur Tengah yang terus memanas, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meminta warganya untuk segera meninggalkan Timur Tengah. Dalam unggahan yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut serangan Iran sebagai pengecut. At the Department of State, our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are doing to try to keep you safe. So immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens. Seorang konten kreator, Mia Planer, menunjukkan rekaman para tamu hotel bersembunyi di basement saat serangan rudal di langit Dubai. Mereka bersembunyi karena khawatir terdampak perang Iran versus Israel. Tamu hotel di Dubai terpaksa tidur di basement hotel akibat hujan rudal di langit Dubai. Mereka terlihat merapikan kasur dan bersama-sama beranjak ke basement hotel. Kasur-kasur dipindahkan ke basement untuk mereka tidur. Tak hanya itu, meja dan kursi makan juga ikut dipindahkan ke basement untuk berlindung. Video ini dibagikan oleh seorang konten kreator, Mia Planer, yang sedang liburan di Dubai. Serikat di Riyadh, Arab Saudi diserang 2 drone Iran. Serangan itu menimbulkan ledakan dan kebakaran di kompleks diplomatik yang sangat dijaga di ibu kota Saudi Arabia. Inilah video amatir yang memperlihatkan 2 ledakan berurutan hingga menimbulkan asap hitam pekat di kompleks diplomatik ibu kota Arab Saudi. Tidak ada korban jiwa dalam ledakan ini, namun serangan tersebut meningkatkan kekhawatiran dan eskalasi regional. Usai ledakan, Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi mengeluarkan perintah berlindung di tempat untuk wilayah Riyadh dan Jeddah, serta Dahran, serta meminta personel Amerika Serikat dan pihak terkait untuk tetap berada dalam ruangan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan, Roy Sumirat, memastikan bahwa pihaknya melakukan komunikasi kepada seluruh warga negara Indonesia di Iran. KBRI juga mengimbau agar para WNI tetap waspada akan terjadinya serangan-serangan lanjutan. Kami terus mencoba untuk melakukan engagement dan melakukan pengecekan langsung, tidak hanya menunggu laporan, tapi juga melakukan pengecekan secara aktif untuk mengetahui kondisi masing-masing WNI. Ya mungkin ada keterbatasan di mana tidak semua WNI juga melakukan tidak melakukan update mengenai keberadaan dirinya atau nomor telepon terbarunya. Namun sebisa mungkin kami coba untuk melakukan kontak dengan WNI paling tidak melalui tokoh-tokoh masyarakat atau simpul-simpul WNI, tidak hanya di Teheran tapi juga di berbagai kota lainnya, karena kami ingin juga mengetahui situasi terakhir dan bagaimana asesmen mereka mengenai kehidupan mereka di lokasinya masing-masing, karena at the end of the day yang mengetahui langsung, merasakan langsung mengenai ada tidaknya ancaman terhadap keamanan dan keselamatan diri itu adalah para warga yang ada di lokasinya masing-masing. Kita bisa melihat pemberitaan, namun tentu itu belum tentu mencerminkan, merefleksikan keadaan sesungguhnya, sehingga kami terus melakukan engagement dan juga pada saat yang sama menginformasikan dan membuka diri apabila ada WNI yang merasa tidak aman dan perlu mencari tempat aman untuk sementara waktu, akan kami himbau untuk datang ke KBRI.
Militer Iran mengkonfirmasi telah menargetkan serangan ke kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Komandan Angkatan Udara Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alayh bimithli ma i'tada 'alaikum. دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. سرنوشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم Israel melancarkan serangan udara intensif ke Lebanon, tepatnya di pinggir selatan kota Beirut pada hari Senin kemarin. Juru bicara militer Israel menyatakan mereka menargetkan semua lokasi Hizbullah di seluruh Lebanon. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal di area yang menjadi sasaran serangan Israel ke Lebanon. Militer Israel mengatakan telah menyerang posisi Hizbullah di seluruh Lebanon setelah Hizbullah menembakkan serangkaian pesawat tanpa awak dan roket ke kompleks pertahanan rudal Mishmar HaKarmel di selatan Haifa. Israel melaporkan telah mencegat satu rudal, sedangkan rudal lainnya mendarat di area terbuka dan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Hizbullah mengatakan serangannya sebagai tanggapan atas tewasnya Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Operasi tersebut digambarkan sebagai tindakan untuk membela Lebanon dan rakyatnya. האם ישראל הולכת להרחיב את הפעולה בלבנון לפעולה קרקעית? שוב פעם, אנחנו פועלים בלבנון גם פה כדי להסיר איום משמעותי. היום הרמטכ"ל היה בגבול הצפון, נפגש עם מפקדי האוגדות ועם אלוף פיקוד הצפון, תדרך, אישר תוכניות, בשורה התחתונה כל האפשרויות על השולחן. אנחנו נפעל כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו ולהסיר איומים מאזרחי ישראל ובדגש על תושבי הצפון. Pemirsa, jet tempur F-15E milik Amerika Serikat jatuh ditembak sekutunya sendiri Kuwait. Beruntung, pilot selamat dan bisa melontarkan diri sebelum pesawat meledak. Viral di media sosial, jet tempur milik Amerika Serikat ditembak jatuh oleh sekutunya sendiri, Kuwait. Video menunjukkan detik-detik jatuhnya jet tempur F-15E di langit kota Al-Jahra, Kuwait. Kepulan asap hitam terlihat di langit sebelum pesawat menghantam tanah dan meledak. Salah satu awak pesawat yang terlihat turun perlahan menggunakan parachute setelah melontarkan diri dari pesawat. Diduga jet tempur milik Amerika ini jatuh akibat dihantam sekutunya sendiri, yaitu Kuwait. Sementara itu, usai mendarat, pilot Amerika itu langsung dihampiri oleh warga lokal Kuwait. Mereka bertanya tentang identitas pilot tersebut. Kemudian pilot itu menjelaskan bahwa ia adalah pilot Angkatan Udara Amerika Serikat. Israel, Amerika, dan Iran terus saling berbalas. Apakah konflik ini akan berkepanjangan? Apa dampaknya untuk Indonesia? Untuk membahas lebih lengkap, kami telah terhubung dengan pakar hubungan internasional Presiden University Tengku Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza, apa kabar? Selamat sore, salam dari Jakarta. Selamat sore. Pak Reza, kita melihat eskalasi masih terus berlanjut nih antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Bagaimana Anda membacanya? Apakah betul-betul ini menjadi awal dari yang kita takutkan bersama, Perang Dunia Ketiga? Kecenderungan ke arah itu ada ya, tapi kita masih bisa berharap sidang istimewa di Dewan Keamanan PBB. Tapi sebelum sidang itu terjadi, tentunya kan negara-negara di dunia harus memperbanyak koalisi damai. Misalnya pesan damai hendaknya datang dari masyarakat Asia Afrika, dari masyarakat Organisasi Konferensi Islam, dari Liga Arab. Cuman masalahnya adalah sentimen Iran itu sangat besar. Kita bisa bayangkan suasana kebatinan masyarakat yang pemimpin terbesarnya, pemimpin yang mulianya itu terbunuh dalam suatu aksi bersenjata dalam suatu aksi pemboman tanggal 28 Februari silam. Dan aksi ini terjadi pada saat Iran dan
Iran dan Amerika Serikat sedang berunding. Jadi yang terjadi adalah satu negara melakukan pengerusakan atas hukum internasional, dalam hal ini Amerika Serikat, dan satu negara lagi mempertahankan diri. Dan pada saat sekarang itu kondisinya namanya stalemate ya. Tidak jelas siapa yang menang, tapi masing-masing saling bertukar peluru kendali. Dan yang uniknya sekarang yang terjadi adalah perluasan zona perang, di mana Israel mulai melakukan serangan atas kawasan Lebanon. Kemudian juga Israel sudah melakukan Black Campaign melalui penggalangan negara-negara yang pro Arab dan yang pro Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah untuk berkoalisi melawan Iran. Yang kemudian sudah juga terlihat bahwa jet tempur Amerika Serikat ini jatuh ya. Ini jet yang sangat canggih ini. 3 jet tempur F-15 jatuh di Kuwait. Jadi opsi pertama yang terjadi adalah kemungkinan itu ditembak oleh angkatan bersenjata Kuwait karena salah menafsirkan. Ada mekanisme namanya identification of friend or foe. Tapi pada saat yang sama kemungkinan juga perangkat-perangkat radar yang ada di Kuwait itu sudah disusupi oleh radar palsu dari Iran. Ya, sehingga dengan demikian pesawat itu jatuh. Bagaimana dampaknya atas Indonesia? Yang paling mungkin adalah harga minyak itu makin menaik. Dan ini juga tergantung bagaimana asumsi Indonesia atas ketersediaan minyaknya. Saya mendengar beberapa hari silam dikatakan bahwa kita bisa bahwa 20 hari ke depan stok minyak Indonesia itu aman. Ya tentunya asumsinya adalah kita tidak memperhatikan bahwa para pelaku bisnis Indonesia, para pelaku ekonomi Indonesia kemungkinan besar pada saat disurvei hasilnya adalah 20 hari. Yang kita tidak ketahui adalah bagaimana mereka berperilaku menjelang hari-hari pertama dari kenaikan harga minyak mulai dari Selat Hormuz tersebut. Ya kemungkinan adalah terjadinya pembelian minyak dalam jumlah besar. Kemudian juga perusahaan-perusahaan kemungkinan besar menggenjot industri mereka. Dan untuk itu ya saya sangat berharap ya perang ini segera selesai. Kalau tidak, itu dampaknya akan sangat besar kepada dunia. Saya perhatikan Cina itu 38% minyaknya itu tergantung dari keamanan di Selat Hormuz. India ketergantungannya 15%. Korea Selatan 12%, Jepang 11%, Eropa 3%, Asia termasuk Indonesia totalnya itu 14%. Jadi kalau keadaan ekonomi memburuk dan kita memiliki hubungan ekonomi yang sangat tinggi dengan Korea Selatan, dengan Jepang dan Cina, ya otomatis serangan terhadap ekonomi Indonesia itu akan menaik. Pertama beban BBM itu akan semakin tinggi, kemudian harga energi semakin tinggi, dan juga harga perdagangan, harga ekspor-impor dengan indikator two-way trade antara kita dengan ASEAN Plus 3 itu akan menaik. Dalam kondisi ini tentunya kita harus benar-benar mengikat pinggang, karena jangan sampai nanti kita lengah sehingga kerugian itu beruntun kita terima. Kemudian kita juga hendaknya berpikir bahwa perluasan perang ini mungkin terjadi. Misalnya saat ini yang terjadi adalah Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Yang kita belum ketahui adalah bagaimana kesiapan negara-negara di sekitar Iran untuk menyerang Iran. Dan untuk itu kan akan terjadi koalisi besar-besaran melawan Iran. Pada saat yang sama juga kita perhatikan Amerika Serikat memiliki banyak sekutu di wilayah Indo-Pasifik. Di situ ada AUKUS, di situ ada Quad, di situ ada ANZUS, di situ ada hubungan pertahanan antara Amerika Serikat dengan Filipina, Amerika Serikat dengan Vietnam, kemudian Amerika Serikat dengan Singapura. Dan juga Malaysia walaupun mengatakan tidak punya hubungan militer dengan Amerika Serikat, tidak punya aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat, tapi mereka memiliki basis-basis Inggris di Kepulauan Pinang, di daerah namanya Butterworth. Jadi kita hendaknya mengembangkan kewaspadaan nasional untuk melihat bagaimana perilaku tetangga-tetangga kita, apakah mereka masih tetap setia dengan ASEAN dalam artian zone of peace, freedom, and neutrality, dan juga apakah mereka akan tetap mengawal wilayah-wilayah nasional mereka, wilayah laut nasional mereka dengan kerangka Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Kalau hal ini sampai terjadi, di mana mereka lebih condong kepada negara-negara Barat ataupun Amerika Serikat, maka ini adalah suatu potensi bahwa lingkungan kita secara psikologis mulai terjebak
terjebak dalam persaingan global. Dan untuk itu ya tepat sekali statement Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bulan Januari tahun ini, di mana beliau mengatakan ada potensi krisis dunia itu akan memburuk, ada potensi juga perang dunia ketiga itu akan terjadi, dan tampaknya kita sedang melihat benih-benihnya itu. Maka untuk mencegah jangan sampai ini terjadi, saya sangat berharap Indonesia berkoordinasi dengan negara-negara organisasi konferensi Islam, berkoordinasi dengan negara-negara di Liga Arab, berkoordinasi dengan negara-negara kerjasama Selatan untuk segera menyegerakan sidang istimewa PBB. Jadi ini harapan kami. Semoga dengan demikian perang ini dapat dicegah, perang dunia ketiga dapat dicegah walaupun tensinya sedang menaik. Oke. Pak Reza, kalau kita bisa analisa, target Amerika Serikat ini kan mengganti rezim, dan itu terbukti bahwa Ali Khamenei sudah tewas, kemudian mantan Presiden Ahmadinejad juga sudah menjadi target. Namun kemudian serangan ini masih berlanjut. Apa sebenarnya agenda dari Amerika Serikat dan Israel selain tujuan mengganti rezim itu? Pengertian mengganti rezim adalah menjadikan Republik Islam Iran itu hancur dan digantikan dengan sebuah rezim sekuler yang dipimpin oleh anak dari Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Arya Sirus yang bernama Reza Sirus. Ini adalah tokoh yang sedang digadang-gadang oleh Amerika Serikat, digadang-gadang oleh Israel, dan juga digadang-gadang oleh negara-negara Uni Eropa. Cuman masalahnya tokoh ini tidak mengakar. Jadi tentunya juga sulit bagi Amerika Serikat untuk mempersiapkan kader-kader yang sekuler dari masyarakat Islam Syiah tersebut. Jadi tampaknya sementara kendali dalam negeri masih dipegang oleh elit yang akan dipilih oleh Assembly of Experts. Dan untuk itu sekarang sudah ada 3 kandidat, Gholam Hussein EJI, kemudian Asghar Hijazi, dan Hasan Khomeini. Dan sampai sekarang ya kita sangat berharap transisi kepemimpinan ini berjalan dengan baik, karena ini sistem demokrasi Iran berbeda dengan sistem demokrasi di negara-negara Barat. Sistem demokrasi Iran adalah marja'i taklid, di mana terpilihnya seorang pemimpin akan mendapat loyalitas total dari masyarakat, dari pemerintah, juga dari angkatan bersenjata. Jadi untuk itu transisi ini sangat serius diamati oleh dunia, dan biasanya begitu terpilih maka akan ada teori namanya status quo ataupun reformis. Oke, baik. Nanti kita lihat eskalasinya akan seperti apa perkembangannya. Semoga apa yang kita takutkan bersama, perang ini meluas, juga tidak terjadi. Terima kasih Pak Reza Shah sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menelpon Menteri Luar Negeri Iran untuk memfasilitasi atau mediasi untuk dialog guna mencegah jatuhnya korban akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Di tempat lain, Dewan Keamanan PBB mengatakan dunia membutuhkan jalan keluar yang mendesak untuk keluar dari ancaman serius perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam akun X resminya mengaku telah menelpon Menlu Iran Abbas Araghchi terkait eskalasi konflik yang meningkat di kawasan Timur Tengah. Menlu Sugiono mengatakan Indonesia siap memfasilitasi mediasi atau dialog untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak. Sugiono juga meminta semua pihak untuk menahan diri serta melakukan deeskalasi, menjunjung dialog dan diplomasi agar stabilitas regional kembali terjadi. Di tempat lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebut dunia membutuhkan jalan keluar yang mendesak. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Mr. President, third, the region and the world need a way out now. I strongly urge all parties to return immediately to the negotiating table, notably on the Iran nuclear program. Dunia bereaksi keras setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi tempur besar-besaran terhadap Iran sejak Sabtu lalu. Serangan ini memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas di Timur Tengah dan tentunya negara-negara lain yang terdampak. Saling serang antara Amerika, Israel dengan Iran 4 hari terakhir menjadi ajang unjuk kekuatan tempur ketiga negara tersebut. Iran selama ini menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki militer kuat, mampu menyerang Israel dan Amerika secara simultan.
Dan ini menunjukkan peta kekuatan ketiga negara dalam konflik kali ini memiliki keunggulan masing-masing. Empat hari pasca serangan awal ke Iran, tensi geopolitik di Timur Tengah makin panas hingga meluas ke sejumlah negara di Timur Tengah. Adu kekuatan Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut dan terlihat perbedaan kekuatan militer hingga operasional. Dari Global Firepower tahun 2025, personel militer ketiga negara terbanyak dikuasai Amerika Serikat dengan 2,1 juta personel. Sementara kekuatan darat, kekuatan laut, serta kekuatan udara dan nuklir masih dikuasai Amerika Serikat. Jika dibandingkan Iran dengan Israel, hampir seluruhnya dikuasai Iran yang lebih unggul di segala aspek yang hanya kalah di kekuatan nuklir. Namun jangan lupa Israel memiliki Iron Dome yang melindungi warga dan infrastruktur sipilnya yang menjadi sorotan setelah rudal pencegat misil ini mengalami malfungsi. Butuh miliaran dolar untuk mengembangkan Iron Dome yang akan menghancurkan rudal yang masuk ke Israel. Setidaknya Israel memiliki 10 baterai Iron Dome yang tersebar di sejumlah wilayah. Salah satu rudal yang digunakan yakni rudal Tamir berfungsi sebagai misil pelacak dengan harga 20.000 hingga 100.000 dolar untuk satu peluru kendali. Sistem pertahanan canggih ini ternyata juga punya kelemahan yang diduga memiliki titik jenuh yang tidak mampu menahan rentetan serangan simultan seperti yang diduga gagal menangkal serangan rudal Iran. Sementara itu di tengah blokade Selat Hormuz di Iran, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional aman untuk 20 hari ke depan. Bahlil mengungkap impor minyak nasional sebesar 25% yang melewati Selat Hormuz akan dialihkan salah satunya ke Amerika Serikat. Alhamdulillah teman-teman, saya menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita, crude BBM LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita, itu maksimal di angka 25-26 hari. Nggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional. Pemirsa, ribuan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat rela mengantri sejak pagi demi membeli paket sembako murah. Harga bahan pokok yang cukup mahal pada saat bulan Ramadan membuat warga rela antri dan berdesakan. Ribuan warga rela mengantre sejak pagi demi membeli paket sembako murah seharga Rp70.000 di halaman kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah lansia dan balita nyaris pingsan saat ikut berdesak-desakan dalam antrean tersebut. Ribuan paket sembako disediakan dalam operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Bekasi. Dalam satu paket sembako berisi 5 kg beras, minyak, terigu, dan gula. Bayar 70.000. 70.000? Iya. Lumayan lah dapat beras, minyak, gula, sama tepung terigu. Sekarang kan sembako lagi pada mahal. Untungnya ada sembako murah jadi kita beli. Untuk membeli paket sembako murah, warga harus membawa KTP asli dan kupon dari pihak kelurahan. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi dapat mengatasi kenaikan harga sembako di pasaran yang memberatkan masyarakat.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq tiba di Gedung Merah Putih KPK. Kedatangannya usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Fadia dan sejumlah pihak yang diamankan tiba sekitar pukul 10.23 waktu Indonesia Barat. Namun mereka tidak diturunkan di depan gedung, sehingga belum diketahui berapa jumlah orang yang terjaring OTT. Sebelumnya KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. OTT yang menjaring Bupati Pekalongan ini telah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Bahwa pada dini hari tadi tim mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan 2 pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati. Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Pemirsa, kantor Bupati dan sejumlah dinas di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah disegel penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, aktivitas pegawai tetap berjalan normal di tengah proses pemeriksaan yang dikabarkan menyasar puluhan pejabat termasuk Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Penyegelan dilakukan di sejumlah ruangan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kertas segel berlogo KPK terpasang di pintu ruangan Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kantor dinas dan rumah dinas Bupati yang terletak di Jalan Alun-Alun Utara, Kajen, Kabupaten Pekalongan tidak ada pegawai. Meski ruangan pimpinan disegel, kegiatan perkantoran tetap berlangsung. Pegawai tetap mengikuti apel pagi dan menjalankan tugas pelayanan publik seperti biasa. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di Gedung KPK Jakarta. Selamat sore. Indra, apakah pemeriksaan di sana masih berlangsung? Baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa memang untuk terkait pemeriksaan masih terus berlangsung. Setibanya pada pukul 10.25 tadi pagi, hingga kini masih belum ada keterangan lebih lanjut daripada jubir KPK terkait pemeriksaan apapun dan juga terkait barang bukti maupun juga terkait kasus korupsi apa begitu, Davi. Yang mana memang untuk OTT tersendiri ini dilakukan oleh KPK di dini hari tadi pada 3 Maret 2026 dini hari, dan memang pada ketiga tersangka tersebut ini ditangkap atau diamankan di Semarang, Jawa Tengah. Adapun tadi tiba pada pukul 10 dan hingga sampai saat ini hingga pukul 5 lebih ini masih terus berlangsung untuk pemeriksaan. Dikarenakan memang saat ini pemeriksaan untuk terkait saksi-saksi dan juga keterangan dari para terduga tersangka terkait kasus dugaan korupsi ini di Pemkab Pekalongan. Ini juga terkait pengadaan barang dan jasa, namun hingga sampai saat ini kami juga belum dapat informasikan terkait pengadaan barang atau jasa apa yang disangkakan begitu, Davi. Dikarenakan memang proses penyidikan juga masih terus dilangsungkan dan pemeriksaan masih terus berlangsungkan, dan memang untuk saat ini juga di Pekalongan juga masih ada pemeriksaan, dan hingga saat ini nanti kami informasikan terkait pemeriksaan yang nantinya akan selesai, yang nanti kami akan update kembali terkait pemeriksaan para tersangka tersebut. Demikian, Davi. Baik, pemeriksaan masih berlangsung di sana. Terima kasih Indra Setiabudi atas laporan Anda langsung dari KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemerintah umumkan kenaikan tunjangan hari raya bagi ASN serta TNI Polri tahun 2026 menjadi 55 triliun rupiah. Proses pencairannya sendiri dimulai bertahap sejak 26 Februari lalu atau pekan pertama Ramadan. Pemerintah secara resmi mengumumkan rangkaian paket stimulus ekonomi lanjutan menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemerintah menyebut anggaran tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara TNI dan Polri tahun ini naik 10% menjadi total 55 triliun rupiah.
Untuk sektor swasta, pemerintah menegaskan kewajiban pembayaran THR secara penuh tanpa dicicil paling lambat H-7 Lebaran. Terdapat sekitar 26,5 juta pekerja penerima upah dengan estimasi total nilai THR mencapai 124 triliun rupiah. Stimulus tahun ini juga ada bonus hari raya BHR untuk para mitra pengemudi ojol. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalu, ini meningkat. Tahun lalu 49 triliun, naik 10%. THR ASN tahun 2026 yang akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat TNI Polri dengan total 22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN daerah, total 20,2 triliun. Kemudian 3,8 juta pensiunan, totalnya 12,7 triliun. Yang kami tekankan dalam surat edaran ini, yang pertama, BHR keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir. 2. BHR keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. 3. Perusahaan aplikasi agar transparan dalam perhitungan besaran BHR keagamaan kepada pengemudi dan kurir online. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar membagikan tunjangan Hari Raya kepada warganya. THR dibagikan secara tunai kepada 1.446 kepala keluarga. Lanjut, Mbak, lanjut. 1.446 kepala keluarga di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mendapatkan THR dari pemerintah desa. Setiap kepala keluarga mendapatkan Rp500.000 dengan syarat membawa undangan, KTP, dan KK. Program bantuan tersebut bersumber dari pendapatan asli desa, terutama dari bagi hasil BUMDes Alam Berjo. BUMDes tersebut mengelola sejumlah objek wisata, diantaranya air terjun Jumok dan Telaga Madirda. Selain THR, pemerintah Desa Berjo juga menyalurkan BLT atau bantuan langsung tunai kepada 275 keluarga sebesar Rp600.000 per tahun. Bantuan merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa kepada warga, serta diharapkan mampu menjaga semangat kebersamaan demi kemajuan desa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Teheran panik berhamburan menyelamatkan diri saat serangan udara menghantam dekat kedutaan besar Rusia di Teheran. Kerumunan warga berlarian panik menyelamatkan diri saat serangan udara tiba-tiba menghantam wilayah dekat kedutaan besar Rusia di Teheran, Iran, Senin siang. Rudal Amerika dan Israel menghancurkan bangunan, pertokoan, dan kendaraan. Dari rekaman video amatir, sejumlah jenazah korban tewas ditemukan. Warga yang mengetahui anggota keluarganya tewas berteriak histeris. Sementara sejumlah korban luka dievakuasi. Amerika dan Israel terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Iran. Sementara Iran juga terus melancarkan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika di seluruh wilayah Teluk. Memasuki hari keempat penutupan wilayah udara di kawasan Timur Tengah, sejumlah maskapai penerbangan rute Timur Tengah dibatalkan. Bandara Soekarno-Hatta mencatat terdapat 60 penerbangan dari dan menuju sejumlah wilayah di Timur Tengah dibatalkan. Pembatalan meliputi sejumlah rute, diantaranya rute Abu Dhabi dengan maskapai Etihad Airways, rute Doha oleh Qatar Airways dan Garuda Indonesia, serta rute Dubai oleh Emirates. Kemudian ada juga rute Jeddah dan Muscat oleh Saudi Airlines dan Oman Air.
Sejak 28 Februari hingga 3 Maret 2026, total 60 penerbangan rute Timur Tengah telah dibatalkan. Manajemen bandara memastikan koordinasi penjadwalan ulang dan pengembalian dana sesuai ketentuan masing-masing maskapai. Calon penumpang juga diimbau untuk memeriksa status penerbangan mereka. Selain rute Timur Tengah, operasional di Bandara Soekarno-Hatta tetap berjalan normal. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami juga sudah terhubung dengan jurnalis iNews Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore, Hasnugara. Total ada berapa penerbangan yang dibatalkan pada hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang situasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pasca dampak ditutupnya wilayah udara Timur Tengah, di mana terdampak pembatalan untuk rute Doha, kemudian juga Dubai dan juga Abu Dhabi. Ada update terbaru, memang sebelumnya sejak 28 Februari hingga 3 Maret tercatat 60 penerbangan yang dibatalkan. Tambahan satu penerbangan lagi pada sore ini jam 18.00 waktu Indonesia Barat, maskapai Garuda tujuan Doha tidak bisa melayani perjalanan penumpang untuk tujuan Doha. Tapi berdasarkan pada 3 Maret hari ini terdapat berarti ada 16 penerbangan yang tidak bisa melayani penerbangan tujuan Timur Tengah. Ya, untuk data hingga sore ini ada Etihad yang melayani rute Abu Dhabi sebanyak 2 penerbangan. Mereka membatalkan baik itu yang keberangkatan maupun yang tiba. Terus kemudian juga ada Qatar, maksud kami ada Garuda, ada Emirates, Saudi, dan juga Oman. Demikian, Davi, mungkin yang bisa kami update. Dan kemudian juga untuk calon jemaah haji, maksud kami jemaah umroh, itu sudah bisa melakukan perjalanannya dengan menggunakan maskapai Saudi Airlines, Garuda, dan juga Lion. Pada pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia Barat tadi terdapat kedatangan dari sejumlah jemaah umroh yang tiba, yang memang penerbangan mereka sudah normal kembali. Baik, terima kasih Hasnugara melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain. Pemirsa, fenomena gerhana bulan total bakal menghiasi langit malam ini. Bulan akan tampak merah hingga kerap disebut dengan sebutan blood moon. Gerhana bulan total diperkirakan bisa disaksikan langsung tanpa alat bantu khusus jika langit cerah. Menurut BMKG, waktu terbaik mengamati fenomena ini adalah pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Bulan akan tampak merah hingga kerap disebut dengan sebutan blood moon. Gerhana bulan adalah peristiwa terhalanginya cahaya matahari oleh bumi sehingga tidak semuanya sampai ke bulan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Bagus Prestiadi di Planetarium Jakarta. Selamat sore. Bagus, bagaimana persiapan untuk mengamati gerhana bulan sore ini? Baik, Davi dan juga pemirsa, saat ini saya tepat berada di Planetarium, tepatnya di lobi gedung teater besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, di mana segala persiapan sudah disiapkan oleh pihak pengelola untuk memantau fase gerhana bulan penuh yang akan terjadi pada malam hari ini di 3 Maret 2026. Bisa dilihat Davi dan juga pemirsa, segala persiapan sudah disiapkan dari segi teropong, 6 teropong, dan juga segala persiapan lainnya di mana nantinya para masyarakat yang datang untuk melihat gerhana matahari ini akan disajikan dengan 6 teropong dengan lensa 1000 mm, diameter 120 mm, dan lensa okuler 25 mm yang disediakan oleh pihak pengelola planetarium. Di acara ini juga sambil menunggu buka puasa, di sini juga tadi disajikan juga acara kegiatan-kegiatan yang
sangat ramai, tentunya ada planetarium mini dan juga ada sesi diskusi ahli yang dimana para masyarakat dijelaskan bagaimana proses fase-fase gerhana bulan penuh terjadi, David dan pemirsa. Dan saat ini bulan purnama, maksud kami gerhana bulan akan terjadi pada pukul 8 dan puncaknya pada pukul 18.30. Nanti kami akan juga terus mengabarkan kepada bagaimana keseruan proses untuk memantau pengamatan gerhana bulan matahari. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Bagus Prasetya Adi melaporkan langsung dari Planetarium Jakarta. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pada keseruan ngabuburit berburu jajanan takjil, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kea Della Rosa di kawasan Matraman, Jakarta Pusat. Selamat sore Kea, seperti apa nih keseruan berburu takjil di sana? Halo Anita dan juga pemirsa di rumah, saat ini saya sedang berada di Masjid Jami Matraman, Jakarta Pusat, dan tentunya saya ingin berburu takjil bersama dengan warga Jakarta yang ada di sini. Nah, di sini dari tadi sore jam 3 sudah banyak sekali warga yang berburu takjil, dan saat ini saya ingin ke salah satu tempat yang menjual chicken steak, yang dimana tadi saya sudah memesan dengan ibunya chicken steak bersama dengan sate dakochi. Harganya juga murah banget pemirsa, ternyata hanya Rp15.000 untuk chicken steak, lalu untuk sate dakochinya hanya Rp5.000. Dan ini salah satu jajanan takjil yang menurut saya cukup unik, karena biasanya nih kita belanja takjil itu kue tradisional ataupun es kelapa, tapi di sini ada chicken steak dan juga sate dakochi. Nah, tentunya pemirsa, saya juga ingin bertanya ke pedagangnya nih, idenya dari mana munculnya, karena tadi sejak jam 3 sore ini sudah banyak sekali warga nih Anita dan pemirsa yang antri untuk beli sate dakochi dan juga chicken steaknya, karena memang dijual dengan harga murah, namun sepertinya rasanya nih sangat amat enak nih. Langsung saja kita tanyakan ke penjualnya. Halo Ibu, sore. Namanya siapa Ibu? Yeni. Bu Yeni, boleh dikasih tahu idenya dari mana Bu untuk jualan sate dakochi ini? Sebenarnya sih lihat dari YouTube aja ya kalau dakochi. Tapi kalau steaknya saya udah lagi tahun 2015. Ya sebelum COVID ya. Oke. Lalu Ibu untuk harganya sendiri dibanderol berapa ini Bu? Kenapa? Harganya sendiri kan murah nih Bu ya. Dibanderol dari harga berapa dan paling favorit dari warga nih yang mana Bu? Ya 15.000 aja yang paling, karena kan kita juga lihat pasaran ya. Kalau terlalu tinggi takutnya kan mereka juga gitu ya. Yang penting kita dapat untung dikit aja nggak masalah lah. Yang penting rame. Oke. Nah, untuk omsetnya di tahun ini meningkatkah Bu di Ramadan tahun ini atau di Ramadan sebelumnya juga? Oh, kalau tahun ini sama Ramadan yang lalu kayaknya hampir sama aja ya. Sama aja sih kalau ini. Ya Ibu, untuk sausnya ada rasa apa aja Bu? Apanya sausnya? Cuma satu, cuma brown saus aja. Brown saus aja, jadi beda dengan yang lainnya ya. Yang lain kan barbecue gitu kan. Kalau kita nggak brown saus aja, karena ini sendiri aja, karya sendiri aja. Kasih Bu. Nah, saya juga masih menunggu nih pemirsa, karena selain ada chicken steak di Masjid Jami Matraman ini juga banyak sekali jajanan, yakni ada kue basah, ada es cendol, lalu juga di samping kanan saya pemirsa sudah ada empek-empek juga nih untuk makanan yang cukup beratnya ya. Sudah ada empek-empek, lalu juga ada sandwich dan juga beberapa kue tradisional lainnya seperti serundeng ya. Lalu juga ada pastel, wah pastel the best. Ini juga ada risol juga. Lalu juga yang tidak ketinggalan untuk buka puasa tentunya kita ingin minuman manis. Nah, di sini ada es cendol durian yang sedari tadi sejak sore banyak sekali warga yang sudah mengantri, dan saya rasa juga sudah tinggal sedikit ya esnya, karena memang harganya cukup murah pemirsa, dari Rp8.000 hingga Rp13.000. Lalu selain ada es cendol durian, nah ini salah satu booth favorit nih warga-warga di sekitar Masjid Jami Matraman. Dari pukul 3 sore sudah mengantri untuk membeli mozzarella, sosis kentang mozzarella, lalu juga ada kebab original, lalu juga yang paling ditunggu-tunggu oleh warga adalah sos tang mozzarella, sosis kentang mozzarella yang
harganya ternyata hanya dari mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 saja, yang dimana warga di sini terutama anak-anak kecil seringkali jajan kebab mozzarella dan juga sostang. Lalu untuk pemirsa yang ingin mencari makanan berat, di sini juga ada fried chicken. Harganya juga cukup murah. Tadi saya bertanya sekitar Rp15.000. Lalu yang tidak kalah menarik di sini juga ada sate Padang. Jadi pemirsa yang ingin sholat tarawih di sini dan belum makan makanan berat boleh membeli sate Padang yang dibanderol dengan harga Rp25.000. Tentunya pemirsa masih banyak lagi jajanan yang ada di Masjid Jami. Nah, untuk tadi saya akhirnya membeli chicken stick dan juga saya tadi membeli juga lupis. Nah, untuk Anita dan pemirsa, apakah sudah jajan takjil? Kalau belum, langsung saja datang ke Masjid Jami Matraman. Kami sudah terhubung dengan jurnalis Ayus Jen Cahyani di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Jen, selamat berbuka puasa, Jen. Berbuka apa kali ini di sana? Apa nih menunya kali ini, Jen? Ya, selamat berbuka puasa Anita dan juga pemirsa. Nah, kali ini saya mau buka puasa di Hotel Arya Duta Menteng. Nah, saya akan langsung ajak Anda, Anita dan pemirsa, untuk melihat ada apa aja sih di sini. Nah, di depan saya sudah disuguhi dengan takjil dan di sini ada kolak ya. Nah, seperti orang Indonesia pada umumnya, ini memang tidak afdol kalau berbuka puasa tidak pakai kolak, kemudian pakai kurma, kemudian di sini juga langsung ada gorengan, kemudian ada rebus-rebusan juga. Nah, ini sangat menarik untuk buka puasa di sini. Nah, saya akan langsung lanjut ke dalam karena di dalam masih banyak sekali makanan-makanan yang fresh, bahkan langsung dimasak. Jadi masih anget-anget. Nah, ini di sana ada seafood teppanyaki dan ini langsung dimasak. Jadi kita bisa lihat live cookingnya di sana. Mas, saya mau ya seafood teppanyakinya satu, pakai udang sama cumi ya Mas ya. Nah, itu dia Anita dan pemirsa, gimana menariknya seafood teppanyaki ini dengan bumbu kecapnya. Nanti akan saya makan pakai nasi ya, dan juga lauk-lauk lainnya yang gak kalah enak-enak dan juga menarik yang ada di sini. Nah, kemudian saya kayaknya mau langsung lanjut untuk hunting makanannya karena di sini ada yang spesial nih Anita dan pemirsa. Yang spesial adalah di Hotel Arya Duta Menteng ini berkolaborasi dengan Chef William Wongso, salah satu chef ternama di Indonesia. Nah, masakannya juga ada langsung di sini. Langsung saya mau ambil untuk saya berbuka puasa. Nah, ini mungkin nasi gorengnya menarik ya, saya ambil di nasi goreng, ada baksonya ya, saya ambil secukupnya. Iya. Oke, kemudian, nah ini juga nih, ini menarik, ini dari Chef William Wongso juga ada tumis kecipir teri Medan. Nah, ini menarik nih di mata saya. Ini mengingatkan saya sama masakan ibu saya, Anita dan pemirsa nih. Wow. Nah, saya lanjut lagi di sini ada yang menarik lagi tuh. Itu di belakang lagi dimasak sama chefnya. Ada sate apa ini? Ini sate ayam. Oh, ini sate ayam. Oke, langsung ditaruh di piring saya boleh ya? Wah, ini dia. Mau coba kambingnya? Boleh banget. Nah, ini dia kambingnya langsung dipotong. Nah, potongan-potongan kambingnya langsung aja dikasih ke piring saya ya. Wah, ini kambing bakar kecap ya? Betul. Kambing bakar kecap. Kita bakarnya di suhu rendah. Oke. Selama 22 jam, 110 derajat. Kemudian begitu finishing baru kita jos, kita flash dengan panas ini. Jadi 260 derajat. Masaknya sangat matang ya. Betul. Dengan konsistensi masaknya itu ya. Oke, nah ini sangat menarik. Nah, kemudian di sini yang saya juga tertarik ada balado terong Jepang. Nah, ini dari Chef William Wongso juga nih. Saya mau ambil satu balado terongnya. Wow, menarik sekali ya Anita dan pemirsa. Langsung aja. Nah, ini di piring saya sudah banyak sekali lauk-lauknya. Kemudian lanjut lagi.
di sini lauk-lauknya juga masih banyak yang signature-nya ya, ada cumi hitam Pekalongan, kemudian ada ayam kecombrang. Nah, ini yang paling spesial. Nah, ini bisa dilihat ya Anita dan pemirsa, ini tinggal sisa sedikit. Ini artinya sangat diburu oleh warga atau masyarakat yang datang ke sini, oleh pelanggan yang ingin berbuka puasa di sini, karena katanya beef rendang milik Chef William Wongso ini sangat-sangat enak, endul banget. Nah, saya mau ambil nih. Ambilnya agak banyak karena saya takut nanti kalau saya pengen lagi saya kehabisan. Nih, beefnya nih. Ini terbukti banget dengan sisa sedikit beefnya. Berarti ini memang sangat diburu ya oleh pelanggan yang ada di sini. Nah, piring saya sudah penuh. Ini di belakang saya masih ada sambal, berbagai macam sambal. Saya mau ambil dulu Nah, ini biar semakin menambah selera ya nih. Saya tambahin sambal. Di sini ada sambal matah ya ini. Oke. Nah, sebenarnya Anita dan pemirsa, ini di sebelah kiri saya masih banyak banget section makanan dan juga minuman yang kita bisa racik sendiri. Seperti ada es cendol. Nah, itu di sana es cendol kita bisa racik sendiri. Kemudian ada dessert-dessert, kue-kuean, jajanan pasar, kemudian makanan-makanan internasional juga ada. Karena di sini spesialnya ya Anita dan pemirsa, selain memang di Hotel Arya Duta Menteng ini ada 3 resto yang berbeda. Nah, ini di resto yang saat ini saya sedang berada, ini tidak hanya makanan dari khas Nusantara saja, tapi juga ada makanan internasional. Nah, saya akan langsung tunjukkan di meja saya ini, karena tadi saya sudah ambil sedikit ya, Anita dan pemirsa, untuk saya berbuka puasa. Nah, ini dia, sudah terlihat di meja saya berbagai macam makanan-makanan untuk saya berbuka puasa. Berwarna-warni sekali dan juga ada dari khas Nusantara, kemudian dari khas Itali, ada nih yang warna-warni ini. Kemudian ada kolak juga. Nah, ini juga ini ada pasta, ini dari makanan internasionalnya dari Itali. Kemudian pokoknya sudah lengkap. Nah, saya mau langsung buka puasa aja Anita dan pemirsa. Karena sudah memasuki jam berbuka puasa, saya mau langsung aja buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk pertama saya mau takjil dulu ya, takjil dulu. Nih ada kolak dengan berbagai warna ubinya nih, ada ungu, ada oranye, ada hijau. Nah, ada kolang-kalingnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai takjil dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini terbukti emang enak, pas, dan kita bisa takar sendiri ya. Gulanya dan juga santannya untuk si kolak ini kita bisa takar sendiri. Nah ini kalau di samping kiri saya, ini tadi saya udah ambil banyak sekali nih. Yang menarik ini ada puding karamel ya, ada puding karamel untuk dessert, kemudian dessert lain, kemudian ada jajanan pasar. Ini juga menarik banget. Kemudian ini ada martabak telur atau martabak asin dan juga ini ada kurma. Nah, terlihat kan berbagai macam menu makanan yang bisa saya sajikan di atas meja saya untuk saya berbuka puasa. Langsung aja saya makan langsung ke makanan utamanya. Nah, ini makanan utamanya saya tadi ambil ada nasi goreng, kemudian ada tumis kecombrang teri Medan, kemudian balado terong Jepang ya kalau nggak salah, kemudian ada kambing, kemudian ada sate ayam, sama ada rendang daging yang signature-nya, yang paling ditunggu-tunggu atau yang paling dicari. Langsung aja kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba pakai nasi. Kita coba rendangnya kali ya. Ini yang paling signature dari Chef William Wongso yang hari ini memasak di Hotel Arya Duta Menteng ini nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini empuk banget ya Anita dan pemirsa, dagingnya bisa langsung. Jadi nggak effort ya, saya belah dagingnya langsung aja. Dan juga rempahnya sudah tercium ya. Jadi sudah pasti rempahnya sangat terasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba rendang dan nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim.
bener banget emang nggak salah. Pilihan orang-orang ini nggak salah. Tadi rendangnya hampir habis, untung saya masih kebagian. Karena rasanya beneran seenak itu, rempahnya menyerap sampai ke dalam daging dari dagingnya ini nih, daging sapinya ini nih. Nah, langsung kita, ada chefnya di sini, Anita dan pemirsa. Halo, Chef William. Selamat berbuka. Iya, selamat berbuka, Chef William. Wah, terima kasih banyak, Chef. Ini makanannya, saya baru coba 1 suap, Chef. Tapi sudah berasa enak banget. Lidah saya ini 1 hari seharian berpuasa Tapi langsung. memang ini sengaja dipilih makanan khas Indonesia. Iya. Tapi kualitasnya upgrade. Kualitasnya di-upgrade, tapi makanannya tetap khas Nusantara ya, Chef ya? Rasa nggak boleh berubah. Rasa nggak boleh berubah. Kualitas yang berubah. Oke, Chef. Tapi mungkin di hari-hari lain juga masak di sini ya, Chef ya? 1 bulan khusus untuk acara ini untuk selama Ramadan. Jadi 1 bulan full ada Chef William Wongso di sini. Masakannya, menu-menunya setiap harinya berubah-ubah Ya, atau? Setiap hari ada. Ini ada. Oh gitu. Tiap hari ganti sampai hari ke-7, jadi balik lagi, mulai lagi ke 1 gitu terus. Oh begitu. Jadi cycle-nya 7 hari. Tetap makanan Nusantara yang rasanya tidak boleh berubah ya, Chef? Nggak boleh. Udah cobain rendang belum? Ini saya cobain rendang, baru 1 suap, Chef. Saya pengen jawab lagi. Ya. Untung saya tadi nggak kehabisan, Chef. Oke, saya makan lagi, lanjut ya, Chef ya. Terima kasih banyak, Chef. Makanannya enak sekali, nyaman di perut saya, Chef. Iya, terima kasih, Chef. Nah, ini ada, lanjut pemirsa, ada terong balado terong Jepang ya. Nah, ini menarik banget nih. Kita kasih pakai kambing kali ya. Nah, ini ada kambing. Nah, ini kambingnya juga signature dari Chef William Wongso juga tadi nih. Kita kombinasikan sama terongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, memang Anita dan pemirsa, rasa nggak bisa bohong. Karena semuanya yang ada di sini enak-enak. Nanti setelah ini saya mau lanjut makanan-makanan yang lain yang tadi sudah saya pesen juga. Tadi ada teppanyaki. Nah, ini saya mau tunjukin sedikit teppanyakinya nih, dia yang udah jadi di. Wah, menarik sekali, ada seafood-seafoodnya ya. Kemudian nanti saya juga akan coba ada pastanya yang dari makanan khas Jepang, dan juga masih banyak lainnya yang makanan yang enak-enak. Dan di sini ada banyak promo juga ya pemirsa. Selain makanan-makanan yang enak-enak, juga ada banyak promo. Dan khusus untuk 1 bulan di sini tadi ada Chef William Wongso yang makanannya atau masakannya nggak pernah bohong, enak-enak semua, masakan khas Nusantara. Saya kembalikan ke Anda, Anita. Baik, luar biasa sekali Jen, berwarna, menarik sekali, dan tentunya selain komplit juga lezat ya Jen ya. Selamat berbuka Jen Cahyani, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Warga Teheran panik berhamburan menyelamatkan diri saat serangan udara menghantam dekat kedutaan besar Rusia di Teheran Senin. Kerumunan warga berlarian panik menyelamatkan diri saat serangan udara tiba-tiba menghantam wilayah dekat kedutaan besar Rusia di Teheran, Iran, Senin siang. Rudal Amerika dan Israel menghancurkan bangunan, pertokoan, dan kendaraan. Dari rekaman video amatir, sejumlah jenazah korban tewas ditemukan. Warga yang mengetahui anggota keluarganya tewas berteriak histeris. Sementara sejumlah korban luka dievakuasi. Amerika dan Israel terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Iran. Sementara Iran juga terus melancarkan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika di seluruh wilayah Teluk. Bunker bom di rudal Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cek kerusakan di Betsmesh, Israel. Iran melancarkan roket ke bunker bom atau tempat perlindungan bom di Betsmesh, Israel. Benjamin Netanyahu
memeriksa kerusakan dan berbicara dengan para pejabat di lokasi kejadian. Iran terus melancarkan serangan balasan ke Israel setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei gugur dalam serangan AS Israel. Sedikitnya 9 orang tewas, 28 orang terluka akibat serangan rudal Iran ke Bezmes Israel. Pemirsa, militer Iran mengkonfirmasi telah menargetkan serangan ke kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Komandan Angkatan Udara Israel. Bismillahirrahmanirrahim. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. سرنوشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم. Pemirsa, seorang konten kreator Mia Planner menunjukkan rekaman para tamu hotel bersembunyi di basement saat serangan rudal di langit Dubai. Mereka bersembunyi karena khawatir terdampak perang Iran versus Israel. Tamu hotel di Dubai terpaksa tidur di basement hotel akibat hujan rudal di langit Dubai. Mereka terlihat merapihkan kasur dan bersama-sama beranjak ke basement hotel. Kasur dipindahkan ke basement untuk mereka tidur. Tidak hanya itu, meja dan kursi makan juga ikut dipindahkan ke basement untuk berlindung. Video ini dibagikan oleh seorang konten kreator Mia Planner yang sedang liburan di Dubai. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi diserang 2 drone Iran. Serangan itu menimbulkan ledakan dan kebakaran di kompleks diplomatik yang sangat dijaga di kota Saudi. Inilah video amatir yang memperlihatkan 2 ledakan beruntun hingga menimbulkan asap hitam pekat di kompleks diplomatik ibu kota Arab Saudi. Tidak ada korban jiwa dalam ledakan ini, namun serangan tersebut meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi regional. Seledakan, Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi mengeluarkan perintah berlindung di tempat untuk wilayah Riyadh, Jeddah, dan Bahrain, serta meminta personel Amerika Serikat dan pihak terkait untuk tetap berada dalam ruangan. Pemirsa, Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan ini, Roy Sumerat, memastikan bahwa pihaknya melakukan komunikasi kepada seluruh warga negara Indonesia di Iran. KBRI juga mengimbau agar para WNI tetap waspada akan terjadinya serangan-serangan lanjutan. Kami terus mencoba untuk melakukan engagement dan melakukan pengecekan langsung, tidak hanya menunggu laporan, tapi juga melakukan pengecekan secara aktif untuk mengetahui kondisi masing-masing WNI. Ya mungkin ada keterbatasan di mana tidak semua WNI juga melakukan tidak melakukan update mengenai keberadaan dirinya atau nomor telepon terbarunya. Namun sebisa mungkin kami coba untuk melakukan kontak dengan WNI paling tidak melalui tokoh-tokoh masyarakat atau simpul-simpul WNI, tidak hanya di Teheran tapi juga di berbagai kota lainnya, karena kami ingin juga mengetahui situasi terakhir dan bagaimana asesmen mereka mengenai kehidupan mereka di lokasinya masing-masing, karena at the end of the day yang mengetahui langsung, merasakan langsung mengenai ada tidaknya ancaman terhadap keamanan dan keselamatan diri itu adalah para warga yang ada di lokasinya masing-masing. Kita bisa melihat pemberitaan, namun tentu itu belum tentu mencerminkan
merefleksikan keadaan sesungguhnya, sehingga kami terus melakukan engagement dan juga pada saat yang sama menginformasikan dan membuka diri apabila ada WNI yang merasa tidak aman dan perlu mencari tempat aman untuk sementara waktu, akan kami himbau untuk datang ke KBRI. Pemirsa, Israel melancarkan serangan udara intensif ke Lebanon, tepatnya di pinggir selatan kota Beirut pada hari Senin kemarin. Juru bicara militer Israel menyatakan mereka menargetkan semua lokasi Hizbullah di seluruh Lebanon. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal di area yang menjadi sasaran serangan Israel ke Lebanon. Militer Israel mengatakan telah menyerang posisi Hizbullah di seluruh Lebanon setelah Hizbullah menembakkan serangkaian pesawat tanpa awak dan roket ke kompleks pertahanan rudal Mishmar HaKarmel di selatan Haifa. Israel melaporkan telah mencegat satu rudal, sedangkan rudal lainnya mendarat di area terbuka dan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Hizbullah mengatakan serangannya sebagai tanggapan atas tewasnya Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Operasi tersebut digambarkan sebagai tindakan untuk membela Lebanon dan rakyatnya. האם ישראל הולכת להרחיב את הפעולה בלבנון לפעולה קרקעית? שוב פעם, אנחנו פועלים בלבנון גם פה כדי להסיר איום משמעותי. היום הרמטכ"ל היה בגבול הצפון, נפגש עם מפקדי האוגדות ועם אלוף פיקוד הצפון, תדרך, אישר תוכניות. בשורה התחתונה כל האפשרויות על השולחן. אנחנו נפעל כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו ולהסיר איומים מאזרחי ישראל ובדגש על תושבי הצפון. Pemirsa, jet tempur F-15E milik Amerika Serikat jatuh ditembak sekutunya sendiri, Kuwait. Beruntung pilot selamat dan bisa melontarkan diri sebelum pesawat meledak. Viral di media sosial, jet tempur milik Amerika Serikat ditembak jatuh oleh sekutunya sendiri, Kuwait. Video menunjukkan detik-detik jatuhnya jet tempur F-15E di langit kota Al-Jahra, Kuwait. Kepulan asap hitam terlihat di langit sebelum pesawat menghantam tanah dan meledak. Salah satu awak pesawat yang terlihat turun perlahan menggunakan parachute setelah melontarkan diri dari pesawat. Diduga jet tempur milik Amerika ini jatuh akibat dihantam sekutunya sendiri, yaitu Kuwait. Sementara itu, usai mendarat, pilot Amerika itu langsung dihampiri oleh warga lokal Kuwait. Mereka bertanya tentang identitas pilot tersebut. Kemudian pilot itu menjelaskan bahwa ia adalah pilot Angkatan Udara Amerika Serikat. Di tengah situasi wilayah Timur Tengah yang terus memanas, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meminta warganya untuk segera meninggalkan Timur Tengah. Dalam unggahan yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ini menyebut serangan Iran sebagai pengecut. At the Department of State, our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are doing to try to keep you safe. So immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens. Sementara itu, di tengah blokade Selat Hormuz di Iran, Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional aman untuk 20 hari ke depan. Bahlil mengungkapkan impor minyak nasional sebesar 25% yang melewati Selat Hormuz akan dialihkan salah satunya ke Amerika Serikat. Teman-teman, saya menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita, crude BBM LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari.
Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25 sampai 26 hari, nggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan, karena itu standar internasional. Pemirsa, saling serang antara Amerika, Israel, dan Iran ini 4 hari terakhir menjadi ajang unjuk kekuatan tempur ketiga negara. Iran selama ini menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki militer kuat, mampu menyerang Israel dan Amerika Serikat secara simultan. Hal itu menunjukkan peta kekuatan ketiga negara dalam konflik kali ini memiliki keunggulan masing-masing. Look how you run. Listen to that sound. 4 hari pasca serangan awal ke Iran, tensi geopolitik di Timur Tengah makin panas hingga meluas ke sejumlah negara di Timur Tengah. Adu kekuatan Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut dan terlihat perbedaan kekuatan militer hingga operasional. Dari Global Firepower tahun 2025, personel militer ketiga negara terbanyak dikuasai Amerika Serikat dengan 2,1 juta personel. Sementara kekuatan darat, kekuatan laut, serta kekuatan udara dan nuklir masih dikuasai Amerika Serikat. Jika dibandingkan Iran dengan Israel, hampir seluruhnya dikuasai Iran yang lebih unggul di segala aspek yang hanya kalah di kekuatan nuklir. Namun jangan lupa Israel memiliki Iron Dome yang melindungi warga dan infrastruktur sipilnya yang menjadi sorotan setelah rudal pencegat misil ini mengalami malfungsi. Butuh miliaran dolar untuk mengembangkan Iron Dome yang akan menghancurkan rudal yang masuk ke Israel. Setidaknya Israel memiliki 10 baterai Iron Dome yang tersebar di sejumlah wilayah. Salah satu rudal yang digunakan yakni rudal Tamir berfungsi sebagai misil pelacak dengan harga 20.000 hingga 100.000 dolar untuk satu peluru kendali. Sistem pertahanan canggih ini ternyata juga punya kelemahan yang diduga memiliki titik jenuh yang tidak mampu menahan rentetan serangan simultan seperti yang diduga gagal menangkal serangan rudal Iran. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi di kediamannya di Jakarta Selasa siang. Pertemuan keduanya membahas perkembangan situasi terkini di Iran serta kemungkinan peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik. Selain itu, dalam diskusi tersebut, Iran mengharapkan dukungan dari umat Islam termasuk Indonesia. Yusuf Kala menegaskan masyarakat dan pemerintah Indonesia pada prinsipnya mendukung upaya perdamaian. Situasi yang terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan daripada rakyat Iran dan korban yang dicapai baik kebanyakan sipil yang seperti anak sekolah dan sebagainya, dan tentunya mengharapkan dukungan umat Islam, dan saya sampaikan bahwa kita semua umat Islam Indonesia dan pemerintah Indonesia itu mendukung malah Presiden Prabowo, yaitu siap untuk menjadi penengah dalam konflik ini, dan itu juga akan kita bicarakan dalam secara keseluruhan dengan pemerintah mengenai hal itu. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono
menelpon Menlu Iran untuk memfasilitasi mediasi guna mencegah jatuhnya korban akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Di tempat lain, Dewan Keamanan PBB mengatakan dunia membutuhkan jalan keluar mendesak untuk keluar dari ancaman serius perdamaian dunia. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya, Aiman Wicaksono. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Adita Dewi pamit undur diri, selamat aktivitas, sampai jumpa. Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam akun X resminya mengaku telah menelpon Menlu Iran Abbas Araghchi terkait eskalasi konflik yang meningkat di kawasan Timur Tengah. Menlu Sugiono mengatakan Indonesia siap memfasilitasi mediasi atau dialog untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak. Sugiono juga meminta semua pihak untuk menahan diri serta melakukan deeskalasi, menjunjung dialog dan diplomasi agar stabilitas regional kembali terjadi. Di tempat lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebut dunia membutuhkan jalan keluar yang mendesak. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Mr. President, third, the region and the world need a way out now. I strongly urge all parties to return immediately to the negotiating table, notably on the Iran nuclear program. Dunia bereaksi keras setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi tempur besar-besaran terhadap Iran sejak Sabtu lalu.